Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua, episode ke-16. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah ISG akan anjlok di bulan Mei tahun 2020. Bentar. Kita full tim ya Pak Langsung hari ini Pak. Iya, kita full tim hari ini. Tetap ada gua, Sigma, Dia, dan Julio. Yuk. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu kinerja ISG di bulan Mei. Kalau kita lihat sejak tahun 2008 sampai 2019, itu ISG hanya turun sebanyak 4 kali kalau kita lihat. Di mana di 2018-2019 ISG turun 2 kali berturut-turut. Dan peluang bearish dan bullish-nya ini hampir sama sebenarnya, nggak begitu beda jauh. Kalau untuk di bulan Mei ini, di mana bullish-nya 58%, bearish-nya 41%. Cuman tadinya ini kan di April ini kan 2020 plus 0,63% kan sampai tanggal 29 April hari ini ya. Cuman kita nggak tahu besok masih akan tetap plus atau enggak. Kalau misalnya besok minusnya 5% atau 3%, ya tentu ini 2020 bulan April minus lagi kinerjanya, nggak plus. Ini dari awal bulan sampai tanggal 29 April ya, untuk yang 2020 ini, yang April ini, plus 0,63%. Jadi ya nggak bagus-bagus amat sih, ya so-so aja sebenarnya, nggak terlalu istimewa. Karena kenapa? Ini return month to date berarti ya? Iya, month to date. Oke. Sebenarnya kan sebenarnya biasa-biasa aja, mengingat pada bulan-bulan sebelumnya ISG udah turun 17%, 10%, gue lupa angkanya berapa, ya udah dibahas di episode ke-13 kan waktu itu kita bahasnya. Nah sebenarnya di bulan Mei ini bagaimana ceritanya? Apakah akan turun lagi atau sama kayak bulan April tahun 2020 yang sampai tanggal 29 April itu masih plus 0,63. Mungkin ada pendapat lain di bulan Mei. Prediksinya kira-kira kayak gimana? Mei ya? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Lu ada pendapat nggak? Nih, turun. Iya, turun. Mei Juni menurut gua ya ini April, besok ya tinggal sehari lah kan. Ini hari ini coba dah kita ngomong-ngomong aja. Hari ini kita naik tipis kan? Iya. 0,83. Kayaknya 0,81. Ya. Di situ-situ. 2 hari ini di situ-situ aja kan naik tipis gitu. Ya. Tapi 3 hari ini sih naik sebenarnya. Iya, tapi di situ-situ aja kan, nggak ada yang surprise. Ya, emang naiknya nggak signifikan kayak beberapa minggu yang lalu ya, sampai yang belasan persen itu enggak. Naiknya ya sedang-sedang aja. Let's say lah, oke, tutup lah nih hari ini, besok positif, jadi bulan April hijau. Ya udah Mei-nya merah berarti. Kalau lu merah, kira-kira merahnya bakal sampai lebih dari 3% atau kurang dari 3%? Merahnya lebih dari 3%. Menurut lo? Ingat lo, bulan Mei itu hari tradingnya nggak begitu banyak loh. Kalau sell on May and go away itu berarti Mei-nya naik ya? Berarti kan? Hah? Turun. Mei-nya turun justru. Sell on May and go away. Turun. Tapi kalau gue sih paling turun moderat sih, sekitar 2%-an. Lo 2%-an. Dia gimana dia? Ini biasanya dia cepet nih. Kalau gua sih pergerakannya fluktuatif gitu aja, tapi trennya cenderung turun. Sama sih, minus 3,8an juga. Berapa? Di atas 3%. Sama kayak di atas 3%. Di atas 3%. Oke. 3 komaan ya. Pokoknya nggak jauh dari 19 ini. Oke. Nah itu jadi kira-kira untuk prediksi di bulan Mei, gue pribadi sendiri sebenarnya menurut gue pribadi ya, ISG masih akan naik tipis di bulan Mei kalau menurut gue. Kalau based on statistik ini, ya kemungkinan besar akan naik tipis. Kalau nggak 0,5%, 0,7, 0,8%. Kemungkinan menurut gue kayak gitu ya di bulan Mei. Bisa sih. Kalau perkiraan gue itu nanti di awal Mei itu
keluar data-data ekonomi turun dalam, nanti pas pertengahan sampai akhir Mei rebound dikit lah. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Nah ini harusnya Q1 harusnya ya. Iya ya, bentar lagi. Q1. Rilis. Kita lihat dulu data ekonomi di bulan Mei 2020 ya. Kalau yang tanggal 4 nih ada market manufacturing PMI Indonesia, ya masih sama aja sih kayak bulan kemarin 45 di levelnya. Nah yang penting tuh sebenarnya di tanggal 5 Mei ya. Jadi laporan kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelumnya itu 5,02%, forecast-nya minus 2%. Apakah ini akan terjadi atau enggak? Ada yang punya pendapat mungkin? Kira-kira bakal beneran minus 2% atau cuma masih bisa tumbuh 1%, 0,2% atau gimana? Atau bahkan lebih bagus lagi? Q1. Kalau gue bisa sih sekitar segitu. Segitu. Minus 2% loh, Mak. Gede juga. Soalnya lagi kurang merhatiin data ekonomi juga sih GDP-nya. Kalau lo, Kalau gue bilang sih kayaknya kita kan sebenarnya memang udah PSBB tapi belum total lockdown kan ibaratnya gitu. Kalau gue rasa belum di bulan Mei ini belum sampai sedalam itu deh kayaknya. Minus 2% GDP growth-nya ini buat Indonesia. Kecuali mungkin nanti lebih parah lagi, misalnya yang positif makin banyak, yang meninggal makin banyak, terus mungkin ya tetap namanya PSBB tapi lebih ketat lagi, ya udah bisa tuh kejadian tuh ekonominya nggak bergerak, nggak berjalan gitu, baru deh. Iya, kalau misalnya minus atau enggaknya sih emang agak abu-abu ya. Kalau kita lihat kan trade balance kan masih sampai bulan bulan Maret itu kan masih positif sebenarnya trade balance. Iya. Dan ekspor impor juga nggak terlalu perubahannya nggak terlalu ekstrim kan. Kalau kita lihat di bulan Maret itu kan minusnya 0,2, 0,75. Jadi nggak terlalu yang signifikan banget gitu loh. Makanya di kuartal 1 nih bisa ada kemungkinan bisa lebih bagus dari ekspektasi tuh emang ada ceritanya. Tapi ada tapinya. Di dunia ini kan ini ya, ada yang pertumbuhan ekonominya bentuknya V sama U. U-nya terlalu melandai, di bawahnya terlalu banyak. Nah, kalau negara yang menerapkan sistem lockdown segala macamnya itu bagus banget, itu kemungkinan bakalan shape-nya itu bakal V. Dia Dia awalnya bagus, kemudian jeblok, tapi cepat naiknya. Nah, kalau misalnya kayak Indonesia kayak begini, gue ngeliatnya bahwa Indonesia ini bakalan U. Tapi U-nya ini bakal lama di bawahnya, bisa sampai berapa kuartal kalau gue lihat. U-nya lebar. Kita nggak jelek. Misalnya oke lah tahu 0,1% atau misalnya tumbuh 1% atau 2%, tapi di kuartal selanjutnya 1% lagi, 2% lagi, 2% lagi kayak gitu. Untuk balik ke 5%-nya tuh susahnya tuh ini bakal agak berat, lama gitu. Berat kalau gue lihat ya. Apalagi kalau misalnya kayak yang Julio bilang tadi, udah dibuka PSBB-nya, nggak taunya ada korban lagi. Jadi kan kebijakannya jadi serba tanggung gitu loh. Ini mau gimana nih ceritanya nih? Jadi kayak semacam aduh pusing gue kayak gitu. Jadi kayak nggak ada kepastian gitu loh maksudnya. Kalau gue lihat kayak begitu. Kalau misalnya ini kan kelihatan ya ekspor impor kita kan nggak terlalu jeblok banget. Kalau misalnya kita bener-bener lockdownnya luar biasa ya pasti ini ekspor impornya udah jebloknya udah parah sebenarnya menurut gua ya. Terus juga kalau kita lihat retail sales. Nah retail sales ini kan minusnya 5,2% nih forecastnya. Bulan kemarin tuh minusnya 0,8%. Kalau retail sales sih ya banyak mall yang tutup ya, pasti banyak pusat perbelanjaan juga yang tutup. Ini juga pasti bakalan lumayan parah. Cuman kan orang banyak yang belanja dari online ya, iya nggak sih?
Ya, banyak sih. Nah, kayak si Unilever kayak gitu-gitu, itu malah mereka katanya tumbuhnya lumayan loh pas ada kayak begini-begini. Soalnya mereka kan ngadain belanja langsung dari mereka tanpa ada retail lagi. Itu yang lebih mangkas iya. logistik gitu loh. Langsung pesan gitu ya. Tapi itu Iya. udah lama tau. Kan gue beli langsung dari si emitennya itu aja, itu udah dari dulu. Tapi orang belum pada terlalu sekarang kan diiklanin. Sekarang diiklanin loh. Lengkap dengan nomor WhatsApp-nya. Iya bener. Ya Itu mungkin benar-benar karena kondisi ini jadi orang mikir udah gue langsung aja beli ke iya, produsennya. jadi mangkas distributor segala macam dipangkas semua kan di situ. Langsung ke perusahaannya langsung gitu ibaratnya. Iya sih, berarti mereka bisa nggak ya itu margin di mereka tuh lebih gede gitu karena Harusnya pangkas bisa kos ya. itu. Iya nggak sih? Harusnya bisa ya. Kalau Q satunya udah keluar mungkin bisa kelihatan kali ya. Soalnya kan coba lu pikir deh, kita misalnya beli sampo, beli apa gitu. Orang ya ongkos kirim berapa sih? Paling 9.000 atau berapa gitu kan. Dibandingin dia pakai logistiknya gitu-gitu, ya kita nggak tahu sih biaya logistiknya berapa ya. Iya, biaya logistiknya lumayan. Gua kemarin beli, kan itu kan berat ya. Itu Lu beli apaan emangnya? Beras. Enggak, gue kayak beli perak buat kayak Bulanan. masa merek, jangan lah ya kayak misalnya cuci Pokoknya iya sabun, cuci. Ya bulanan lah gitu. Gitulah pokoknya. Yang mereknya si emiten ini itu 3 kilo berapa? Lumayan sih, 20-an ribu kok ongkirnya. Iya, karena 1 kilonya 9.000. Iya. 9.000, 10.000 lah. Itu kalau dari sisi lo sebagai buyer kan ya. Cuma kalau mereka ngirim ke masing-masing mereka distribute ke masing-masing kayak warung-warung gitu, nggak tahu sih berapa tuh. Iya, itu kan berarti dia nggak pakai biaya itu pakai kan? Itu, iya. Biayanya kan di pass on. Ditanggung konsumen kan? Betul. Jadi berat lebih, kalau buat dari sisi konsumen lebih berat justru benar sih dia. Iya, tapi kalau dari sisi si Unilever sih lebih bagus gitu. Nggak terbebani dianya. Ya itu, dan tapi lagi dia sebenarnya sih nah terus sebenarnya sih di masing-masing marketplace tuh ada promo yang masing-masing, misalnya gratis ongkir atau gimana gitu. Sebenarnya ada yang kayak gitu, misalnya kayak dari Unilever gitu, ada yang promo gratis ongkir tuh ada. Wah, si dia berarti nggak tahu nih berarti. Nggak tahu deh gue juga. Mungkin dia belinya lebih banyak kali atau gimana. Anjay, buka warung dong. Kalau belinya dikit mungkin masih bisa gratis ongkir. Gue rasa mungkin gitu ya. Tapi e-commerce rata-rata gratis ongkir sekarang sih, bro. Iya, emang gratis ongkir rata-rata. Ya hampir semua deh kok. Lu belinya di mana sih, Di? Si dia kan belinya langsung di Unilever. Oh, langsung di Unilever? Nggak lewat kayak Shopee, Tokopedia gitu ya? Enggak, pakai yang warna oranye tuh. Oh, pakai yang oranye. Ya, pakai oranye kan ada official store-nya kan. Oh, benar-benar. Tapi itu tuh pas gue coba gratis ongkir, tetap pakai ongkir. Kayak kalau kayaknya tuh kayak ada ininya loh. Juga sih, bro. Masalahnya si dia gitu kan. Itu termasuk kayak jangan dia salah klik. Gratis ongkirnya tuh ada kategorinya gitu. Oh iya, kategorinya mungkin bukan barang-barang yang lu beli gitu ya masuknya ya. Iya. Oke, ketentuannya gitulah ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kita langsung lanjut ya ke penjualan motor di bulan Mei, kemungkinan juga masih akan turun. Ya, kemudian yang terakhir tuh paling di tanggal 19 ada keputusan ini ya, BI 7 days repo rate palingan. Forecast-nya sih turun 4,25. Potong 25 basis sih. Iya. Kalau dari segi rupiahnya sih ya emang menguat sih, cuman apakah BI sepede itu untuk menurunin lagi, gue kurang tahu deh kalau misalnya itu.
Tapi kan Terus, sekarang BI dikasih ini kan, dikasih keleluasan untuk beli bond di pasar ini kan, di pasar perdana kan, iya nggak sih? Di pasar secondary. Seingat gue, enggak di market perdana juga katanya dibolehin. Seingat gue ya, koreksi Beli. kalau gue salah. Maksudnya beli. Iya beli bond Siapa? di BI. di primary boleh katanya. Oh, auction. Seingat gue ya. Auction sih. Jadi kesana kayak printing money nggak sih kayak gitu? ini mirip-mirip QE nggak sih? Ya emang QI sebenarnya. QE kan? Mirip-mirip ya begitu. Apa? Kebalikannya auction apa? Kebalikannya auction. Yang dia beli buyback. Itu maksudnya kali ya, primary. Iya. Mana sih? Ya, Pak? Iya. Selanjutnya kita beralih ke data ekonomi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat, nah ini penting sih, kalau kita perhatiin tanggal 8 Mei, itu tingkat pengangguran naik Amerika Serikat diperkirakan 9% dan kemarin itu udah naik ke 4,4%. Terakhir kali tingkat pengangguran Amerika Serikat di 9%, ekonomi Amerika Serikat di kuartal berikutnya jatuh tak tertanggulangi, alias minus nggak kira-kira. Apakah ini akan mengulangi lagi? Gue kemungkinan sih bakalan iya kayaknya. Udah di depan mata sih. Terus juga retail sales-nya juga udah turun parah. Forecast-nya 9,8%. Dan untuk di akhir Mei ya, Nah, itu ada GDP growth. GDP growth-nya second estimate dari US itu previous-nya 2,1, tapi kali ini forecast-nya minus 4,6%. Ya, ada pendapat mungkin bagaimana Dow Jones atau gimana itu? Menurut lu bakal panik lagi nggak sih pasar kalau udah kayak gini? Misalnya Amerika Serikat nih diturunin lagi gitu, nggak taunya ternyata beneran minus 4,6% di kuartal pertama gitu. Kira-kira bakal ini lagi nggak? Bakal panik lagi nggak? Pasti sih, Pak. Iya. Bakal panik lagi ya. Second inilah kebakaran. Sekali lagi. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Jadi kesimpulannya gimana ISG di bulan Mei? Naik apa turun? Tadi Turun moderat. kita bertiga turun. Lu naik tipis kan? Iya, gue bilang naik berarti tipis. 75% lah, Pak. Jadi kesimpulannya ISG di bulan Mei, kalau gue pribadi, ISG bakalan naik tipis antara 0,6%, gue kasih range lah ya, 0,4% sampai 1% lah. Kalau gue bilang ISG akan naik. Kalau yang lain gimana? Ya turun tipis sih. Oh, kalau turun tipis. Turunnya berapa persen kira-kira? Maksimal 2%. Maksimal 2%. Lu? Gue sih sebenarnya Mei atau Juni ini sih, tapi ya nggak tahu persis yang mana yang dalam. Itu bisa jadi Mei, ya, bisa jadi Juni. Perkiraan gue sih kalau gue sih di atas 2%. Lu dia nggak sampai 3% lah. Gue juga di atas 2%. Di atas 2%. Oke, jadi itu ya kesimpulannya untuk ISG di bulan Mei. Yang menurut gue ya ISG masih akan naik di bulan Mei 2020 adalah gue. Tapi itu secara keseluruhan ya. Kalau secara kita secara minggu per minggu itu bisa beda lagi ceritanya. Kalau menurut gue sih gitu. Iya. Mei itu terakhir tanggal berapa sih? Tanggal 31. Bukan efektif kerjanya 23 apa berapa gitu. Tapi hari Senin udah masuk lagi kok. Lah kan libur lebaran di bulan Mei nggak ada. Salah kan gue. Digeser kan ke Desember, bener kan? Iya. Ada kalau nggak salah cuma Jumatnya sama Seninnya deh kalau nggak salah tuh. Iya. Oke, kita langsung banyak lanjut. Kita langsung lanjut ya ke ISG ini prediksi minggu lalu sebenarnya di 23 April 2020 ISG bakal kemana kira-kira. Dan ternyata emang benar mengarah ke sini ya. Kalau kita lihat beneran ke sana, cuman emang nggak setinggi 4698 kok enggak di ISG 29 April. Ternyata emang benar
sesuai dengan prediksi garis-garisan ternyata ke situ. Nah, kalau untuk minggu terakhir di April sampai awal Mei, kira-kira berapa ISG akan berada? Minggu gimana? Minggu Karena ini April. udah akhir April ya, sampai Hmm. awal Mei deh. Sorry. Maksudnya tanggal 4 Mei sampai 9 sampai 8 Ya, 8 Mei. Ya, minggu pertama bulan Mei gitu ya. Iya, gimana menurut lo? Kalau Udah ngikutin garis aja. Lo ngikutin garis aja lo. Lo Jo? Ya mungkin minggu pertama masih bisa kali naik dulu gitu. Habis itu baru turun. Lah, lo jangan terdistrak sama garis lo. Bisa aja salah ini. Iya sih. Memang lagian juga ya, tapi memang ya itu masih full body sih gitu. Ini terakhir ya. Kalau gue tuh dia cuma sideways antara 46 sampai pokoknya range 45 sampai 46 udah di situ-situ aja dia gerak. Minggu depan ya kira-kira. Depan, nah, gue lebih sependapat sama dia sih kok gue pribadi. Nanti tuh gue menurut gue ini Kamis Jumat kemungkinan bisa ke 46, tapi hari Seninnya itu bisa koreksi sih kalau menurut gue kayak gitu. Jadi target gue sama kayak dia di kalau gue 4.600 sampai dengan di 4.500 kalau gue. Yang lain, kalau si Sigma tadi 4.700 lah ya kira-kira ya targetnya. 4446 ya masih sama sih. Iya. 4446 ya. 4.400 sampai 4.600. Kalau Julio sama lah kira-kira 4. Gue mungkin 4445 lah. 4.500 sampai 4.400. Iya. Ya intinya sebenarnya sih ya sideways ya kalau gitu ya. Ya naik dikit ya. Oh sekarang 45 ya? Ya udah. Di situ sih Pak. Oke, ini lagi, Pak? Udah itu aja sih. Mungkin ISG perkiraan seperti itu. Jadi demikian untuk Rakyat Kapitalis episode ke-16 kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya ke-17. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube channel Rakyat Kapitalis. Jangan lupa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter kita atau email kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengar Spotify kita di Rakyat Kapitalis. Gua Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Bye-bye. Bye.